Pemirsa, belakangan ini makin banyak negara yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Palestina. Kami akan membahasnya bersama dengan ahli kajian Timur Tengah, Tia Mariatul Kiptiah. Selamat siang, Mbak Tia. Selamat siang, Mas Anggi. Ya, ketika Anda melihat dukungan-dukungan ini, sebenarnya ini lebih kepada simbolis atau langkah konkret? Saya melihat ada beberapa faktor, background ya atau latar belakang yang secepatnya Inggris dan beberapa negara yang selama ini berafiliasi dengan Israel justru pada hari ini menyatakan diri atau mendeklarasikan untuk seperti Palestina. Satu hal, saya melihat analisis saya bahwa, satu memang banyak kepentingan politik di sini kenapa negara-negara tersebut segera mendeklarasikan, negara Palestina. Pertama kepentingan politik secara domestik di negara masing-masing, karena tekanan publik begitu besar ya terhadap negara Inggris, juga Australia, Portugal, dan Kanada. Di mana kita mengetahui bahwa opini publik yang, sudah terbentuk di negara-negara tersebut itu sangat mempressure pemerintahnya untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina. Yang kedua, faktor kedua adalah saya melihat juga ada faktor ekonomi karena kita melihat bahwa, selama ini atau sejauh ini, Uni Eropa termasuk juga Inggris sedang, dilanda, krisis ekonomi jadi agak sedikit menurun perekonomian mereka sehingga mereka juga tidak menutup mata bahwa sumber investasi itu tidak bisa lagi diandalkan dari Israel dan juga dari Amerika sebagai aliansi. Artinya negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Arab juga harus diperhitungkan. Sementara secara sikap politik negara-negara Arab, jelas ya, melakukan, pressure terhadap UN misalnya negara-negara di PBB untuk segera mendeklarasikan, berdirinya negara Palestina. Dan ternyata ketika kemarin, Qatar diserang, Mas Anggi, ternyata itu cukup hantaman besar untuk negara-negara Arab sehingga terus melakukan lobby terhadap Uni Eropa dan termasuk juga Inggris untuk segera mengakui keberadaan negara Palestina. Kemudian faktor yang ketiga, ini tentu dalam national interest, dalam perspektif hubungan internasional, kepentingan nasional itu sangat penting, Mas Anggi. Jika dilihat bahwa Israel tidak memberikan kontribusi terhadap kepentingan politik dan juga ekonomi mereka, maka akan ada langkah lain atau jalan lain untuk menyelesaikan kepentingan nasional interest atau kepentingan negara masing-masing. Artinya ketika ada bargaining position antara negara Arab dengan Uni Eropa ya sudah akhirnya Uni Eropa kemudian juga Inggris, Portugal, Australia fair saja begitu ya, realistis harus segera mendeklarasikan negara Palestina. Kemudian saya pikir bahwa konflik ini harus diselesaikan dengan two state solution. Tidak ada cara lain jika Inggris misalnya kemudian negara Australia, Kanada yang selama ini berafiliasi dengan Israel, tapi ternyata diam dengan melihat genosida yang terjadi di Palestina ini tidak baik untuk kepentingan global mereka. Akhirnya hari ini kita rakyat Indonesia, saya pikir seluruh rakyat dunia merasa happy ya, merasa bahagia. Akhirnya mereka cukup punya keberanian tanpa Amerika mendeklarasikan membentuk negara Palestina terpisah dari Israel menjadi two state solution. Kemudian yang cukup membahagiakan juga Perdana Menteri Inggris sangat jelas ya membatasi teritori antara Palestina dengan Israel. Misalnya Oke, West Bank, Gaza itu masuk ke dalam Palestina yang ini membuat Netanyahu sangat marah sekali, Mas Anggi. baik. Mbak Tia, apakah solusi dua negara ini masih dianggap adil dan juga realistis? Karena mengingat batas-batas wilayah Palestina dan Israel juga menyusut ya akibat pencaplokan oleh Israel begitu. Bagaimana pandangan Anda terhadap keadilan dari solusi ini? Itu paling realistis karena kalau misalnya salah satu saja negara Palestina ini tadi cukup serangan banyak juga ya di Ya. medsos saya begitu ya terutama di X begitu. Kenapa harus menyatakan two state solution? Saya punya beberapa reason. Pertama, kita juga secara foreign policy Kementerian Luar Negeri kita Indonesia dari sejak zaman dulu sampai hari ini konsisten untuk two state solution. Jadi dua negara berdampingan hidup secara damai. Yang kedua, kalau misalnya salah satu negara, Israel saja atau Palestina saja itu tidak mungkin. Maka konflik yang terjadi itu tidak akan selesai. Jadi itu paling realistis. Yang ketiga, sebagaimana DKPBB di New York kemarin 2025 itu kan sudah dibatasi. Satu, misalnya pelucutan senjata Hamas. Kedua, batas-batas antara Palestina dan Israel juga dibahas. Dan itu saya pikir 142 negara itu agree karena memang batas-batasnya jelas.
Artinya memang saya melihat mudah-mudahan ini fair ya, mana bagian Israel, mana bagian Palestina, Ramallah, West Bank, Yerusalem, sudah pasti itu menjadi bagian Palestina. Rafah juga begitu ya. Rafah adalah perbatasan. Kemudian ada Jaffa, ada Kibbutz, ada Tel Aviv itu bagian daripada Israel. Jadi Oslo 2 yang membatasi wilayah A, B, C itu harus dikelirkan kembali. Jangan sampai ada istilah satu kawasan dikelola bersama, itu tidak boleh lagi. Karena di Oslo kan Mas Anggi ada wilayah Israel, ada wilayah Palestina, kemudian ada wilayah bersama. Nah, wilayah bersama ini di UN harus didiskusikan kembali antara negara-negara yang sepakat dengan two state solution bahwa ini tidak boleh ada lagi. Jadi harus jelas teritorinya mana Palestina, mana Israel. Saya pikir itu cukup fair dan itu paling konkret solusinya untuk konflik ini. Oke, karena nanti ketika sudah diakui dua negara ini, maka hak-hak dari Palestina juga sudah terjaga secara internasional, begitu ya Mbak Tia ya? Mbak Tia, ya, Tidak boleh lagi Israel semena-mena lagi di ya, kawasan Palestina begitu. oke. Mbak Tia, ini kan saya melihat kemarin ada Kanada, kemudian Inggris. Ini dua negara G7 yang kemudian ikut mendukung Palestina begitu ya. Sebenarnya implikasinya terhadap G7 dan juga Amerika itu apa? Apakah ini ngaruh sama Amerika? Karena tetap saja Amerika seperti kemarin bisa memveto, kemudian tetap saja dia mendukung dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh Israel itu sendiri. Kita lihat ya, sekuat apa Trump, sebetulnya kalau di Partai Demokrat, Mas Anggi, itu wacana two state solution itu sudah ada, sudah setuju Amerika di bawah Partai Demokrat ya. Tapi kan saat ini yang berkuasa itu adalah dari Republik, yaitu Trump yang memang dikenal Republik ini dan juga presidennya sangat keras terhadap Palestina. Jadi artinya kita lihat saja apakah ini memberikan efek bahwa Uni Eropa plus Inggris itu sudah mengakui kedaulatan negara Palestina. Bahkan semua sekutunya ya, Australia juga, kemudian Portugal juga, Spanyol, hampir semua sekutu Amerika Serikat sudah tidak bersama Amerika lagi. Artinya kita melihat sekuat apa Amerika berdiri sendiri dengan vetonya begitu. Apakah ini akan cukup berhasil dan bagaimana yang akan dilakukan oleh Israel? Karena saya pikir di bawah rezim Netanyahu ini Israel tidak akan diam dengan deklarasi ini. Maka saya pikir dengan keputusan negara-negara Barat ya, termasuk juga Inggris di dalamnya, ini bukan keputusan sesaat, bukan gerasa-gerusu. Mereka sudah memikirkan bargaining position dengan negara-negara Arab misalnya, dengan negara-negara yang vote terhadap berdirinya negara Palestina, efek keuntungan dan kerugiannya sudah mereka pikirkan secara betul, lobby yang sudah dilakukan juga cukup panjang. Saya pikir ini mudah-mudahan Mas Anggi akan bermuara kepada perdamaian dan berhenti penderitaan masyarakat Gaza begitu. Kita lihat Oke, sekuat apa Amerika ya, karena teman-temannya sudah tidak ada begitu. Aliansinya oke. sudah mulai lepas satu-satu. Bahkan ketika kemarin Qatar diserang, Qatar sudah bersumpah itu akan melakukan pembalasan tapi tidak dengan senjata. Kita lihat bagaimana apa namanya statement Qatar itu dengan tidak senjata maksudnya apa? Karena secara ekonomi negara-negara Arab termasuk Saudi Arabia itu melakukan jasa finance dari Inggris. Mereka kuat secara hubungan bilateral di bidang ekonominya. Artinya memang saya melihat ini juga merupakan keberhasilan atau lobby dari negara Arab terhadap negara-negara Uni Eropa dan juga Inggris. Demikian Mas Oke. Anggi. Berarti yang paling dekat sekarang adalah ada agenda sidang umum PBB, begitu ya. Apa yang bisa Ya. kita harapkan Mbak dari sidang umum PBB ini kepada kemerdekaan Palestina dan juga peluang Palestina bisa mendapatkan keanggotaan penuh di PBB? Sebetulnya kemarin kan sudah ada ya, poin-poinnya sudah jelas dari mulai pelucutan senjata, kemudian batas teritori, kemudian penarikan pasukan Israel dari Gaza, kemudian ceasefire dalam waktu dekat, kemudian pembentukan negara Palestina, berdirinya embassy atau duta besar di beberapa negara yang sudah mengakui itu sudah jelas. Tinggal ini direalisasikan. Hanya saja kemarin kan gagal veto lagi Amerika. Nah, kita harus Betul. memahami seberapa kuat veto Amerika ini dan apa solusinya karena kalau terus dilakukan veto kembali ke zero lagi ini tidak akan selesai begitu. Dan tidak ada solusinya selain two state solution. Makanya kenapa kita konsisten sebagai Kementerian Luar Negeri dari Indonesia bagaimana foreign policy kita kepada Palestina itu two state solution karena itu yang paling mungkin. Misalnya ada yang teriak di medsos ya, ada juga yang mengkritisi saya kenapa harus two state solution? Kenapa tidak Palestina saja begitu? Itu kan tanah Palestina. Tidak akan selesai. Yang ada Palestina habis, masyarakatnya di genocide, dibunuh secara brutal, kemudian wilayahnya semua menjadi milik Israel.
Jadi memang ini adalah deklarasi ini merupakan kebahagiaan kita bersama untuk menyelesaikan konflik, untuk menyelesaikan persoalan politik dan untuk membungkam ambisinya Likud dan Netanyahu CS Zionis ini begitu ya. Jadi itu tidak ada lagi cara lain begitu. Kecuali kalau Amerika memveto lagi, tapi PBB harus mencari solusi bagaimana veto Amerika ini tidak cukup ampuh begitu ya untuk terus menjalankan kesepakatan berdirinya negara Palestina dari 142 negara tersebut, Mas Oke, Anggi. situasinya Mbak Tia, ini satu negara dengan satu pendukungnya itu Amerika, ini kuat sekali di PBB ya, dalam artian bahwa apapun hasil PBB itu mereka bisa punya dalih atau juga berkilah begitu. Bagaimana kemudian Mbak ketika semua negara saat ini sama-sama mendukung kemerdekaan Palestina, ini membuat atau mengecilkan upaya diplomasi dari Israel itu sendiri? Iya, memang ini sudah terjadi, Mas. Kemarin kan sudah vote ya. Hanya 10 yang mereject dan itu pun negara-negara kecil dan hanya satu negara Amerika Serikat yang besar yang membackup Israel yang terus mendukung sovereignty atau kedaulatan negara Israel begitu. Jadi ini sudah terjadi sebetulnya. Makanya ketika ini dideklarasikan, kita melihat sekuat apa Uni Eropa dan juga Inggris ya, kemudian Australia juga untuk bisa merealisasikan apa yang mereka deklarasikan. Ini tidak main-main loh. Ketika mereka mendeklarasikan kemudian tidak sampai kepada two state solution, ini pertaruhan politik globalnya mereka begitu. Artinya mereka nanti dikatakan sebagai hanya speech, hanya berbicara tanpa realisasi. Harus ada lobby yang kuat terhadap Amerika Serikat, bagaimana keras kepalanya Trump ini bisa melunak dan akhirnya mengakui juga keberadaan negara Palestina dan tidak melakukan vetonya lagi begitu. Persoalan Israel tanpa Amerika is nothing. Nggak ada apa-apanya. Persoalannya ini hanyalah tinggal Amerika. Jika Amerika setuju saja atau tidak melakukan veto, sudah berdiri negara Palestina. Nah, masalahnya adalah ketika Amerika konsisten atau keras kepala tetap mendukung keberadaan negara Israel, nah itu problemnya. Itu akan semakin menjadi-jadi Israel, bahkan bisa jadi setelah deklarasi ini akan semakin membabi buta terhadap Gaza begitu. Disinilah diperlukan ketegasan dan saya pernah menyatakan di media bagaimana kalau misalnya keras kepala terus Israel itu negara-negara yang 142 itu mengirimkan pasukan perdamaian ya, bukan untuk menyerang Israel, supaya ada under pressure atau ada pressure terhadap Israel untuk menghentikan kekerasan yang ada di Gaza. Tidak ada lagi caranya. Kalau Amerika memveto terus, Israel setelah deklarasi membabi buta, artinya lobby sudah tidak ampuh lagi, ya 142 negara itu harus berembuk di PBB bagaimana mengirimkan pasukan perdamaian supaya Israel menghentikan genosidenya di Gaza. Demikian, Mas. Baik, Mbak Tia, apa yang bisa kita harapkan dari Presiden ketika besok ya ada rencana bahwa akan ada pidato dari Indonesia. Apa yang Anda nantikan dari pernyataan Presiden dalam momen ini? Saya berharap bahwa Pak Presiden seperti biasanya, speech-nya selalu keras di panggung internasional. Saya berharap inilah saatnya. Inilah saatnya tunjukkan bahwa Indonesia adalah macannya Asia Tenggara. Jadi Pak Presiden harus menyatakan sikap jelasnya terhadap Free Palestine, itu yang pertama. Tidak boleh ada tedeng aling-aling lagi, tidak boleh dengan kata-kata samaran lagi. Jadi harus mendukung keberadaan negara Palestina. Yang kedua, itu tadi saran saya harus ada sedikit mention bagaimana kalau Israel tetap keras kepala, itu 142 negara itu tidak berhasil dengan cara diplomasi, harus dengan cara mengirimkan pasukan perdamaian ke arah Israel supaya Israel ada Baik. pressure untuk menghentikan kekerasannya. Mas Anggi, Baik, kita tunggu kita ya. sama-sama tunggu. Sama-sama. Pak Presiden apakah keras atau tidak di PBB besok? Iya, kita akan lihat itu ya. Ibu Tia, terima kasih.